Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi di channel pembelajaran matematika. Dan selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab bilangan bulat. Pada bagian yang pertama ini kita nantinya akan bahas tentang pengertian garis bilangan, membandingkan bilangan bulat dan juga mengurutkan bilangan bulat. Namun sebelumnya seperti biasa silahkan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita mulai dengan pengertian bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Sebelum kita mencari definisi dari bilangan bulat, alangkah baiknya kita ingat kembali bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah mengenal tentang sistem bilangan ya. Apabila kita menghitung suatu benda atau barang, kita selalu mulai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu dinamakan dengan bilangan asli. Sedangkan apabila kita membaca alat ukur seperti mistar ataupun meteran dan lain sebagainya, pada alat ukur itu tertulis dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan itu disebut dengan bilangan cacah. Nah, jadi perbedaan antara bilangan asli dan bilangan cacah itu hanya pada permulaannya ya. Jadi kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ke atas, sedangkan bilangan cacah itu mulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan asli dan bilangan cacah itu termasuk dalam bilangan bulat ya, karena tentu saja bilangan-bilangan itu bukan bilangan pecahan. Oke, apakah bilangan bulat itu hanya terdiri dari itu saja? Apakah hanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya? Nah, terkadang kita sering mendengar misalnya suhu es dalam sebuah lemari es atau kulkas itu suhunya adalah 6 derajat di bawah 0. Misalnya seperti itu. Nah, dalam matematika itu ditulis sebagai minus 6 atau kurang 6 atau negatif 6. Atau misalnya, apabila seseorang itu melangkah ke depan sejauh 3 meter, maka ditulis 3. Namun apabila seseorang itu mundur sepanjang 3 meter, itu tentu saja tidak ditulis dengan 3 karena berbeda arah. Maka ditulis dalam matematika adalah minus 3 atau negatif 3. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Nah, di sini ada seekor burung camar yang dia terbang 3 meter di atas permukaan air laut. Nah, di sini ditulis ketinggian burung itu terbang adalah 3 meter. Tetapi di bawah permukaan air laut itu ada seekor ikan yang berenang sedalam 3 meter. Nah, di sini tentu ada perbedaan. Walaupun sama-sama berjarak 3 meter, burung camar itu 3 meter ke atas, sedangkan seekor ikan ini 3 meter ke bawah. Nah, dalam matematika, 3 meter yang di bawah permukaan air laut ini ditulis dengan minus 3 atau dibaca negatif 3. Perhatikan pula untuk gambar yang sebelah kanan ini ada seekor burung pelikan terbang setinggi 4 meter di atas permukaan air laut, sedangkan di bawahnya ada seekor ikan badut yang menyelam sejauh 2 meter di bawah permukaan air laut. Nah, di sini dalam matematika dilambangkan dengan minus 2 atau negatif 2 meter. Nah, sedangkan di tengah-tengah ini, maksudnya tepat di permukaan air laut itu ada sebuah pelampung. Nah, pelampung ini berjarak 0 meter, baik dari atas maupun dari bawah. Nah, sehingga pelampung ini berada pada titik 0.
Oke, dari uraian yang sudah kita jelaskan tadi, berarti kita tahu bahwa bilangan bulat itu ada yang 0, ada yang positif, dan ada juga yang negatif. Atau lebih jelasnya, definisi dari bilangan bulat adalah sistem bilangan yang merupakan kumpulan dari semua bilangan, tentu saja yang bukan pecahan, yang terdiri dari bilangan bulat negatif, yaitu dimulai dari min 1 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi itulah pengertian dari bilangan bulat. Nah, setelah kita tahu apa itu bilangan bulat, kita menuju ke berikutnya, yaitu tentang suatu garis yang disebut dengan garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan itu adalah garis lurus horizontal atau mendatar untuk menempatkan bilangan-bilangan yang setiap stripnya atau setiap ruasnya itu berskala sama. Oke ya, jadi seperti ini bentuknya. Di depan tadi sudah kita bahas bahwa bilangan bulat itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu bilangan bulat 0, yaitu yang di tengah-tengah ini. Di sebelah kiri 0 itu ada bilangan bulat negatif, dan yang di sebelah kanan 0 itu ada bilangan bulat positif. Nah, mulai dari angka 1 dan seterusnya, yang ini disebut dengan bilangan asli, yang tadi sudah kita bahas. Sedangkan mulai dari 0 ke atas itu disebut dengan bilangan cacah. Sedangkan yang ada di sebelah kiri angka 0 ini dimulai dari kurang 1, kurang 2, atau minus 1, minus 2, dan seterusnya. Ini cara bacanya adalah min 1 dibaca dengan negatif 1, min 2 dibaca dengan negatif 2, min 3 dibaca dengan negatif 3, dan seterusnya. Nah, dalam garis bilangan ini terlihat bahwa urutannya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, yang mana semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, dan sebaliknya semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Kita buat seperti ini, semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Oke, setelah kita tahu susunan angka-angka atau bilangan bulat pada suatu garis bilangan yang sudah kita gambar tadi, sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Dengan memahami susunan angka pada baris bilangan tadi yang seperti ini, di mana semakin ke kanan itu nilainya semakin besar dan semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil, tentu kita akan dengan mudah dapat membandingkan antar bilangan bulat. Oke, sekarang saya punya contoh seperti ini. Berilah tanda lebih kecil atau tanda seperti ini ya. Ini lebih kecil atau lebih besar seperti ini, sebaliknya di antara bilangan-bilangan berikut. Nah, di sini saya punya 6 contoh soal. Nah, 4 itu lebih apa daripada 7, 9 itu lebih apa daripada 6, min 14 itu lebih apa daripada 8, dan seterusnya. Kita disuruh memberi tanda mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, saya beri waktu, silahkan pause dulu video ini, silahkan dicoba dikerjakan dan berikan di kolom komentar. Oke, silahkan pause dulu videonya. Oke, jika sudah, mari kita kerjakan. 4 itu tentu saja lebih kecil daripada 7 ya, karena 4 itu letaknya lebih kiri daripada 7 dalam garis bilangan. Jadi tandanya seperti ini. 9 itu lebih apa daripada 6? Nah, ini mudah ya. Bilangan ini masih positif semua. Jadi, untuk yang pertama ini, latihan yang pertama ini masih cukup mudah. 9 lebih apa daripada 6? Ya, tentu saja lebih besar daripada 6. Negatif 14 itu lebih apa daripada 8? Nah, ini terkadang anak-anak bingungnya di sini ketika angkanya seolah-olah 14 lebih besar daripada 8, tetapi kalau dalam garis bilangan tentu saja negatif 14 ini letaknya di sebelah kiri angka 0, sedangkan 8 itu letaknya di sebelah kanan angka 0. Jadi negatif 14 tentu saja lebih kecil daripada 8. Berikutnya, negatif 12 itu lebih apa daripada negatif 10? Nah, ini sama-sama negatif,
dan angkanya seolah-olah lebih besar yang 12 daripada 10, akan tetapi dalam garis bilangan negatif 12 ini letaknya lebih kiri daripada negatif 10, sehingga negatif 12 itu lebih kecil daripada negatif 10. Latihan berikutnya, 32 lebih apa daripada negatif 98? Nah, ini udah jelas ya, yang satu positif, yang satu negatif. Sudah pasti lebih besar yang positif. Jadi, 32 sudah pasti lebih besar daripada negatif 98. Yang terakhir, negatif 56 lebih apa daripada negatif 65? Nah, ini sama-sama negatif, tetapi banyak yang terkecoh bahwa seolah-olah angkanya lebih besar yang 65, akan tetapi ternyata negatif 56 ini justru lebih besar daripada negatif 65 karena letaknya ini lebih kanan daripada yang negatif 65. Jadi jawabannya adalah negatif 56 lebih besar daripada negatif 65. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk bagaimana cara membandingkan suatu bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar mengurutkan bilangan bulat. Setelah kita dapat membandingkan antara bilangan bulat yang satu dengan yang lain, maka tentu saja kita dapat pula mengurutkan bilangan bulat itu. Jadi misalkan diberikan contoh seperti ini, ada bilangan-bilangan 7, 12, 0, min 4, min 8, 9, min 2, dan 11. Kita akan urutkan kumpulan bilangan itu, kita urutkan mulai dari yang terbesar, lalu kita coba urutkan juga mulai dari yang terkecil. Nah, ketika diberikan sekumpulan bilangan seperti ini, dan kita disuruh mengurutkan bilangan dari yang terbesar, kita fokuskan dulu penglihatan kita kepada bilangan-bilangan yang positif. Lalu, kita susun mana yang paling besar menuju yang paling kecil. Jadi yang positif kan ada 1, 2, 3, dan 4 ya. 7, 12, 9, dan 11. Di sini kita urutkan. Yang paling besar kan 12 ya. 12 disusul 11, lalu 9, 7. Setelah positifnya habis berarti 0 ya. 0, baru min 2, min 4, dan min 8. Jadi seperti ini susunannya. 12, 11, 9, 7, 0, min 2, min 4, dan terakhir min 8. Apabila dibalik urutan dari yang terkecil, ya tinggal posisinya ini ditukar saja seperti ini menjadi min 8, min 4, min 2, 0, 7, 9, 11, dan 12. Oke, sekarang kita latihan mengurutkan bilangan bulat. Oke, yang pertama, urutkan dari yang terkecil. Ada bilangan 10, min 5, min 8, 2, 0, min 13, min 28, dan 21. Lalu yang kedua, kita disuruh mengurutkan dari yang terbesar, yaitu bilangannya 14, min 7, min 16, min 3, 0, 13, min 22, dan 29. Oke, saya beri waktu, silahkan di pause dulu videonya, dicoba dikerjakan, lalu dimasukkan kolom komentar. Setelah itu nanti kita bahas. Oke, silahkan pause dulu videonya. Oke, jika sudah, mari kita bahas. Penyelesaian dari urutan bilangan-bilangan itu untuk yang nomor 1, itu adalah negatif 28, negatif 13, negatif 8, negatif 5, 0, 2, 10, dan 21. Jadi, apabila kita ingin mengurutkan dari yang terkecil, maka fokuskan penglihatan kita kepada bilangan-bilangan yang negatif terlebih dahulu. Ya, bilangan-bilangan yang negatif terlebih dahulu ini kan ada min 5, min 8, min 13, dan min 28. Nah, pilih yang angkanya besar, karena yang angkanya besar itu justru nilainya kecil ya. Jadi dimulai dari min 28, min 13, min 8, min 5. Setelah bilangan negatifnya habis, maka 0 ya, karena 0 itu kan letaknya antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Setelah 0, lalu kita mulai dari angka yang positif, dimulai dari yang terkecil ya, 2, 10, dan 21. Lalu penyelesaian untuk soal yang nomor 2, kalau kita mau mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar, maka kita fokuskan penglihatan kita dulu kepada bilangan-bilangan yang positif.
lalu dimulai dari yang paling besar. Seperti ini ya, jadi dimulai dari 29, 14, 13, lalu 0 ya. Min 3, min 7, min 16, dan min 22. Hasilnya seperti ini. Ya, 29, 14, 13, 0, min 3, min 7, min 16, dan terakhir min 22 atau negatif 22. Jadi itu ya untuk video bilangan bulat pada bagian pertama ini, yaitu tentang pengertian garis bilangan, membandingkan, dan juga mengurutkan bilangan bulat. Insya Allah di video bagian 2 selanjutnya kita akan bahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Untuk itu jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.